welcome back to my YouTube channel. Hari ini Teacher akan membawakan materi tentang sifat-sifat gereja. Setelah Ananda mempelajari makna dan hakikat gereja sebagai umat Allah dan persekutuan terbuka, maka Ananda hari ini mempelajari tentang sifat-sifat gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja yang satu, yaitu semua anggotanya percaya akan satu iman dalam bimbingan Bapa Suci. Bisa Ananda baca dalam Efesus 4 ayat 4-6 dan Yohanes bab 17 ayat 21. Kita lanjutkan. Gereja yang kudus. Gereja yang kudus yaitu ajaran-ajaran, sakramen-sakramen, dan pendirinya Kristus adalah kudus. Yang ketiga, Katolik. Katolik diutus oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Dan yang keempat, gereja yang apostolik. Apostolik dibangun atas dasar para rasul. Bisa Ananda baca dalam Efesus bab 2 ayat 20, lalu Wahyu bab 21 ayat 14. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Bisa Ananda baca dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5-10. Dan menjadi satu tubuh, bisa Ananda baca dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Setelah Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus menyatakan akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang alam maut pun tidak akan menguasainya. Bisa Anda baca dalam Injil Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan 19. Demikianlah Petrus ditugaskan untuk menggembalakan domba-domba dengan cinta. Secara historis juga menjadi bagian dari kepercayaan bahwa para paus merupakan pengganti Petrus, paus pertama, yang memimpin gereja bersama semua uskup di seluruh dunia secara kolegial disebut sebagai Successio Apostolica. Konsili Vatikan II menegaskan corak kolegial tugas pengembalaan ini yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan tugas-tugas gereja, yakni memimpin atau melayani, mengajar, dan menguruskan. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus Putra Allah sebagai pendiri dan kepala gereja menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, Roh Kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu warisan apostolik, satu pengharapan yang umum, serta cinta kasih yang satu dan sama. Meski demikian, kesatuan gereja tetap menghargai kebinekaan yang ada di dalamnya. Kesatuan gereja juga tampak secara nyata. Sebagai orang-orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, serta struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tahbisan suci. I think that's all. Teacher rasa cukup untuk hari ini. Thank you for today. Bye. Goodbye.